Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Usikum manamsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Sahabat Inspira yang dimuliakan Allah. Kita tentu pernah mendengar ungkapan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka, istri-istri itu adalah pakaian untuk kalian dan kalian pun adalah pakaian untuk mereka. Salah satu fungsi dari pakaian adalah untuk menutupi aurat. Artinya seorang istri berkewajiban untuk menutupi aurat suaminya dan demikian juga seorang suami wajib untuk menutupi aurat istrinya. Mereka memiliki kekurangan, aib, cacat, karena sebagai manusia kita tidak ada yang sempurna. Sebaliknya, mereka sebagai suami istri juga memiliki konflik, masalah yang kalau dilihat dari orang luar, maka itu terlihat sebagai sebuah cacat atau kekurangan. Maka simpanlah rahasia keluargamu, simpanlah aib-aib, kekurangan, cacat, dan konflik-konflik keluargamu. Ini merupakan konsep awal. Meskipun ternyata ini tidak mudah untuk dijalani. Karena Al-Quran mengatakan, idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa kesusahan, dia akan berkeluh kesah. Jadi manusia ketika nanti mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, sangat mungkin dia akan bercerita kepada orang lain, akan berkeluh kesah. Padahal disinilah masa itu dimulai. Yang harus kita pahami pertama adalah bahwa konflik itu atau masalah itu sangat diniscayakan. Sekian tahun sebelum kita menikah, kita sudah dididik oleh orang tua kita. Dan itu akan membekas pada diri kita. Mulai dari pilihan kata-kata, cara menjalani hidup atau lifestyle, sampai pada bagaimana kita menyelesaikan dan menghadapi masalah. Dan pasangan kita adalah orang yang dididik dengan cara yang berbeda. Dan ketika kita bertemu sebagai pasangan suami istri, itu sudah membawa bibit-bibit konflik. Nah, maka disinilah kedewasaan kita untuk menghadapi dan menyelesaikan konflik itu. Karena di sana ada kemungkinan kita untuk mendewasakan diri dan juga mencari pahala. Karena kalau cara kita menyelesaikan masalah benar, kita mendapatkan nilai kebaikan dan itu menjadi amal soleh dan akan berpahala insya Allah di sisi Allah. Karena itu alangkah baiknya jika kita upayakan agar masalah tidak keluar. Selain saya katakan tadi ini sebagai sarana pengembangan diri, pendewasaan diri, ini juga akan menjadi bahan gosip kalau sampai orang lain tahu. Karena tidak semua orang suka dengan kita. Tidak semua orang bahagia ketika kita melihat bahagia. Ada orang-orang yang justru bahagia ketika kita menderita atau bermasalah dalam pernikahan kita. Maka begitu rahasia tentang keluarga kita keluar, dia akan menjadi bahan gosip. Dan itu sangat-sangat tidak nyaman. Selain itu, ketika masalah rumah tangga kita keluar, orang akan berkomentar. Nah, berkomentar itu seringkali menjadi sarana untuk intervensi. Komentar-komentar mereka mengarahkan kita kepada satu solusi. Yang bisa jadi solusi itu bukan yang kita inginkan. Karena itu jangan biarkan mereka mengomentari pernikahan kita. Karena itu akan mengintervensi kita, menentukan sikap kita, kemudian mengarahkan kepada solusi yang bisa jadi bukan yang kita inginkan. Karena itu maka simpanlah rahasia keluargamu, rapat-rapat, sebagaimana pakaian yang baik menutupi aurat. Sampai di sini. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita tidak boleh menceritakan masalah rumah tangga kita kepada orang lain? Oh tentu boleh, tapi dengan catatan. Kapan? Satu, ketika terjadi kedzaliman di dalam pernikahan kita. Kenapa? Karena Islam tidak membiarkan
pernikahan dipakai sebagai payung hukum untuk mendolimi pasangan. Maka akan ada cerita tentang Hindun binti Utbah yang menemui Rasulullah, kemudian menceritakan tentang aib suaminya, Abu Sufyan, yang kalau memberikan nafkah tidak cukup. Nah, karena ketidakcukupan nafkah itu mendolimi istri, maka dilaporkan. Jadi kalau ada istri atau suami yang dipukuli pasangan, ditelantarkan, tidak diberi nafkah berbulan-bulan, atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, itu harus segera berakhir. Karena pernikahan bukan melanggengkan hal-hal kedoliman seperti ini. Fattaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Takutlah berbuat dolim karena kedoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi pembiaran, jadi masalah dalam rumah tangga kita terkatung-katung. Tidak ada niat dari salah satu pihak untuk membahas itu dan untuk membicarakannya dan mencari solusinya. Nah, ketika terkatung-katung ini harus segera diakhiri. Karena masalah yang terkatung-katung kemudian nanti bertambah dengan masalah-masalah baru, membuat kita juga merasa tidak nyaman. Maka jadilah kita paham kenapa Ummu Darda berkata kepada Salman bahwa Abu Darda adalah seorang suami yang sering melakukan puasa dan sholat malam dan mengabaikan hak-hak istrinya. Disitulah ada tanda-tanda Abu Darda merasa ini tindakan yang benar. Tidak ada tanda-tanda akan diselesaikan. Maka Ummu Darda meminta tolong kepada Salman untuk menyelesaikan masalah itu. Atau yang ketiga, yaitu ketika ada ketidaktahuan. Jadi karena kemarin kita mengatakan bahwa semua masalah rumah tangga itu solusinya adalah dikembalikan kepada syariat. Jadi kalau kita memiliki masalah, maka kita harus kembali kepada syariat. Dan ketika kita tidak paham, otomatis kita harus bertanya. Jadi simpan rahasia keluargamu kecuali ketika terjadi kedoliman, ketika masa terkatung-katung karena dibiarkan, atau yang ketiga, kalau memang tidak ada ketidaktahuan sehingga memang harus ditanyakan. Tapi kesimpulan akhirnya adalah kepada siapapun kita menceritakan masalah rumah tangga kita, maka itu hanya terjadi bila satu, kita bercerita kepada orang yang amanah, orang yang tidak menjadikan rahasia rumah tangga kita sebagai bahan gosip yang disebarkan kemana-mana. Dan yang kedua, kita cerita kepada orang yang capable, yang mampu mencarikan solusi. Karena banyak orang yang kita ceritain masalah rumah tangga kita, mereka sendiri kebingungan untuk memberikan solusi. Jadi, simpan rahasia rumah tanggamu, kecuali terjadi kedoliman, ada pembiaran, dan ketidaktahuan. Inilah cara kita menyelesaikan masalah rumah tangga dan mendewasakan diri dengan menyelesaikan masalah itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.